Salam kerahiman. Tema hari ini tentang kerendahan hati kita ambil dari nomor 120. Tuhan yang mengatur segalanya. Aku ingin berbicara lebih-lebih tentang kehidupan jiwa bersama Allah dan tentang tanggapannya terhadap rahmat. Apabila jiwa sudah dibersihkan dan dengan mesra Tuhan tinggal bersama dia, maka jiwa itu mulai menggunakan seluruh kekuatan batinnya dalam berjuang mencari Allah. Tapi jiwa itu tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Ini suatu sharing yang dilakukan oleh Suster Faustina dalam buku hariannya untuk kita semua tahu bahwa kita nggak mungkin bisa lakukan apapun hanya dari dirinya sendiri. Dari kita sendiri kita nggak mungkin bisa. Kita ini papa, kita ini tidak berdaya, kita ini berdosa. Tapi kalau jiwa kita sudah dibersihkan dan dengan mesra tinggal di dalam Tuhan, maka jiwa itu akan mulai menggunakan kekuatan batinnya dan bisa berjuang untuk mencari Allah. Jadi perlu persiapan, perlu tahapan-tahapan. Sehingga ada orang yang bilang, saya mudah mendengar suara Tuhan. Ada juga yang berbicara, gimana caranya untuk mendengar suara Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah hening, saya sudah meditasi, tapi kok kayaknya kosong, kayaknya nggak dapat apa-apa. Hari ini Suster Faustina tadi katakan, apabila jiwa sudah dibersihkan, jadi kalau kita mau ketemu Tuhan, mau dengar suara Tuhan, ya sudah sepantasnya kita membersihkan jiwa kita juga. Tuhan itu kudus, kita ini berdosa. Dan kalau jiwa sudah dibersihkan dan tinggal di dalam Tuhan, maka akan ada kekuatan batin yang tadi dikatakan ya untuk mencari Allah. Dan tapi ingat, kita tidak bisa lakukan apapun dari diri kita sendiri. Hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Dan jiwa itu tahu akan hal tersebut dan menyadarinya. Jadi kita memang betul-betul harus percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, bukan maunya saya. Hanya Allah yang mengatur segala sesuatu dan jiwa itu tahu hal tersebut dan menyadarinya. Menyadari bahwa hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Ia masih berada di pembuangan. Bisa terjadi hari-hari berawan dan hujan. Dalam hidup kita, enggak semuanya cerah. Di sini dikatakan bisa terjadi hari-hari berawan dan hujan. Hari-hari tidak bahagia, hari-hari sedih, hari-hari kegagalan. Tapi karena harus memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang sebelumnya ya. Tidak cari ketentraman hati dalam kedamaian palsu. Tapi siap untuk bertempur dan hanya peduli pada hal yang luhur dan kudus. Ini kita mari renungkan bersama-sama. Dalam hidup kita sehari-hari, punya niat baik, sesuatu hal yang baik. Tapi bukan berarti selesai di situ. Kalau dibayangkan dengan kita mau membangun rumah, punya niat baik itu adalah satu langkah kita bikin fondasi yang kuat. Dengan niat baik, maka kita sudah punya fondasi yang baik. Tapi nggak cukup sampai situ. Kita akan tetap kehujanan, kita akan tetap kepanasan, kita akan tetap mengalami cuaca-cuaca yang tidak menyenangkan karena kita baru punya fondasi. Belum membangun rumah. Nah, maka selain niat baik tersebut, kita juga perlu bertumbuh. Sehingga di situ dikatakan kita akan masih mengalami hari-hari berawan dan hujan.
masih dalam pembuangan. Ini kita perlu terus bersandar pada Tuhan, mencari Tuhan dengan kekuatan batin yang kita punya, terus membersihkan jiwa kita sampai akhirnya kita punya rumah. Sehingga kita tidak akan kehujanan, kepanasan, atau berawan lagi. Kita bersandar pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dan yang harus diingat, bukan kemampuan kita sendiri. Semuanya andalkan Tuhan. Karena Allah yang mengatur segalanya. Kita tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan. Itulah salah satu kerendahan hati yang harus kita punya. Jangan katakan, Tuhan, saya kan sudah lakukan ini. Tuhan, saya kan sudah lakukan itu. Tuhan, saya kan sudah berkarya, Tuhan. Itu bukan sifat kerendahan hati. Merasa hebat, merasa sombong, merasa bisa. Padahal, Suster Faustina ajarkan, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa dari Tuhan. Dengan kemampuan sendiri kita nggak bisa apa-apa. Jadi ingat tentang judul hari ini. Tuhan yang mengatur segalanya. Dengan kita berserah pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita membuka diri, itulah salah satu kerendahan hati yang Tuhan mau, karena Tuhan yang atur segalanya dalam hidup ini. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman. To your heart.